Halo guys. Selamat pagi semuanya. Jadi, hari ini kita akan membuat video tentang musik gitu guys. Tapi sayang banget, harusnya hari ini kita bertiga, ya nggak? Iya nih, harusnya kita bertiga. Tapi sayangnya teman kita Esa dia bisa datang hari ini. Sam, kira-kira gimana sih caranya supaya Esa bisa tetap ikutan dalam podcast ini? Kayaknya gue punya ide nih. Gimana kalau kita telepon dia aja? Kan sekarang udah ada internet dan lain-lain kan? Betul. Ya, coba telepon. Yuk. Oke, kita tungguin telepon dari dia. Halo Sa, jadinya gimana? Oh, lagi di kerjaan nih. Sorry, gue nggak bisa datang nih ke podcast bareng kalian. Apalagi gue jadi moderatoran nih. Iya Sa, tenang aja. Jadi, lu tetap bisa podcastan bareng kita dan lu bisa tetap jadi moderatornya. Karena kita bakal buat podcast ini baik aja, ya kan? Iya. Oh iya, jadi sebelum kita mulai podcastan ini, kita mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Elpa Hermawan SIKOM MM selaku dosen kita, dosen pengajar yang telah memberikan tugas ini sehingga terbuatnya video konten ini. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama lagi nih. Kita mulai aja sesi podcastnya. Check it out. Oke, udah mulai nih ya guys. Oke nih. Jadi kita masuk ke pembahasan yang pertama. Gue punya 3 pertanyaan buat kalian sini. Untuk yang pertama, ngomongin soal musik. Menurut kalian musisi seperti apa sih yang terdampak pandemi? Buat Samuel dulu mungkin nih yang mau jawab. Oke, menurut gue pribadi nih ya, musisi seperti apa yang terkena dampak COVID-19 ini atau pandemi ini, ya seperti musisi-musisi band reguler cafe atau juga musisi-musisi band weddingan, pasti kan mereka terdampak banget karena acara-acara itu atau tempat-tempat seperti itu bakal ditutup gitu. Sudah pasti ditutup kemarin kan, kita udah tahu ya. Kayak gitu sih kalau dari gue, Sa. Nggak cuma musisi reguler sih menurut gue yang kena dampaknya. Artis besar pun juga kena dampaknya, Sam. Lu mau tahu? Coba contohnya tuh kayak Contohnya BTS. apa? Contohnya kayak BTS. Tadinya tuh mereka mau ngadain world tour gitu, tapi terpaksa batal karena COVID ini. Oh iya ya. Gak cuma yang band-band kecil aja Tapi yang kena. tetap aja dari gue pribadi untuk kayak mereka yang peluang mencari usahanya ya, mencari uangnya di uh, tempat seperti itu pasti jadi pukulan besar juga sih buat mereka gitu. Iya, benar. Jadi gitu jadi kalau misalnya musisi-musisi seperti apa yang terkena, mungkin ya benar dari kalangan yang biasa sampai ke yang sudah besar, mereka pasti kena dampaknya semua. Oke, buat pertanyaan yang kedua nih, ngomongin tentang konser, kalian lebih prefer ke konser online atau konser live? Oke, kalau gue sih lebih milih konser live ya. Karena kenapa? Karena gue lebih memilih euforianya. Euforia itu akan lebih berasa waktu kita nonton konser secara langsung. Kita bisa ngeliat artis kita secara langsung dan kita akan lebih ya kalau gue pribadi sih gue pasti lebih senang bisa ngeliat secara langsung gitu. Jadi lebih berasa aja gitu euforianya. Enggak juga ah. Konser online juga berasa kok euforianya. Dari mananya? Dari segi kenyamanan yang pertama, kita nggak perlu desak-desakan sama orang, jadi kita kalau mau joget kita bisa bebas. Tapi kalau dari gue sendiri sih lebih milih live dong, karena kalau lompat-lompat atau itu lebih asik ketemu langsung dengan artisnya gitu dong. Iya sih, tapi kan tergantung tempat juga kan, nggak semua orang bisa dekat dengan artisnya gitu. Terus belum lagi juga kalau misalkan kita ketemu sama fans yang barbar gitu, kita senggol dikit aja dia ngajak berantem, nggak enak kan. Ya, makanya enakan konser online, di rumah bisa bebas joget, nggak perlu desak-desakan, nggak perlu hunting tiket juga tuh yang penting. Oke, berarti kita memang beda persepsi di kali ini. Iya sih. Jadi gitu kalau lu milih, gue lebih prefer ke konser live sih dibanding konser online. Kalau gue lebih prefer ke konser online daripada konser live. Lanjut yang pertanyaan. Oke, lanjut Sa, pertanyaan berikutnya.
buat pertanyaan terakhir nih, yang ketiga, menurut kalian Oke, apa untuk usaha yang dilakukan pertanyaan para terakhir musisi dalam menghadapi pandemi? usaha musisi yang salah. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, untuk menjawab tentang usaha apa yang dilakukan para musisi, dari gue pribadi pasti, dan gue sudah lihat sih mereka sudah melakukan usaha yang besar gitu ya, mereka sudah melakukan pergerakan untuk bisa melawan pandemi ini. Jadi mereka nggak hanya terpuruk atau diem saja gitu menghadapi pandemi ini, tapi mereka sudah melakukan inovasi-inovasi baru seperti ya tadi konser-konser online, dan juga eh, banyaknya musisi yang melakukan kolaborasi dari rumah kayak gitu. Tapi sih kalau menurut gue pribadi, para musisi itu masih harus mengeluarkan effort yang lebih. Kayak misalnya nih, untuk memenuhi ekspektasi mereka sendiri terhadap penonton. Jika seandainya tidak memenuhi target yang mereka inginkan, ya mereka harus menerima seperti itu. Iya, gue setuju juga. Jadi buat para musisi terus semangat nih. Semangat. Oke, jadi gitu aja nih guys pembahasan kita di konten video kali ini. Sorry nih, gue harus pergi duluan karena lagi kerja sih nih gue. Oke Sa, terima kasih atas waktunya. Maaf ya Sa, udah ganggu. Oke, jadi gue juga sorry banget nih ya. Oke, jadi gitu aja guys pembahasan kita pada video kali ini tentang musisi yang melawan COVID-19 di era pandemi ini. Nah, misalnya nih kalau kita terdapat kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan, apalagi salah, kalian bisa koreksi kita di kolom komentar di bawah. Oke guys? Oke, sekali lagi kita mau ingetin teman-teman semua supaya jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe di bawah ini, oke? Oke, jadi udah saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.